Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Ibu doakan semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan untuk kalian yang menjalankan ibadah puasa, Ibu ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian untuk tahun ini selalu diberikan kelancaran dan diberikan keberkahan. Oke. Ya. Oke anak-anak, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi kita selanjutnya. Sesudah di minggu-minggu sebelumnya, kalian mempelajari tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha ya. Bagaimana proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia itu apa saja, dan peninggalan-peninggalan dari zaman Hindu-Buddha itu ada apa saja. Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam ya. Nah, Islam masuk ke Indonesia itu memang sesudah agama Hindu dan Buddha terlebih dahulu masuk ke Indonesia ya. Jadi Hindu Buddha masuk secara kurang lebih bersamaan. Kemudian setelah masyarakat Indonesia yang sebelumnya mereka belum mengenal agama, ketika masuknya Hindu-Buddha, mereka mulai memeluk agama Hindu-Buddha. Akhirnya selanjutnya agama Islam yang masuk ke Indonesia. Nah, bagaimana proses atau jalur masuknya Islam ke Indonesia? Ini melalui apa saja? Nah, di sini akan Ibu jelaskan ya tentang prosesnya, ya bagaimana prosesnya, kemudian persebaran Islam di Indonesia itu seperti apa, kemudian pengaruh Islam terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia itu juga seperti apa. Oke. Nah, tolong perhatikan ya peta berikut ini yang ada di slide selanjutnya. Nah, ini petanya. Kalau kita perhatikan ini adalah peta dunia ya, di mana di sini ada negara Indonesia, ya kan, Indonesia, kemudian ada negara Cina, India, ya ini benua Afrika, ini Arab, Persia, ya. Nah, ini merupakan peta jalur perdagangan laut para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat ke Indonesia. Nah, di sini kalian lihat yang garis hitam ini keterangannya adalah trade routes ya. Sedangkan yang merah ini adalah monsoon winds ya. Trade routes ini artinya jalur perdagangan lautnya. Nah, ya karena di sini kalau kita perhatikan garis-garis hitam ini melewati perairan. Nah, ini laut-laut yang menghubungkan antar negara satu atau antar benua. Sedangkan monsoon winds ini adalah tiupan angin munsonnya ya yang bertiup ya, entah baik itu dari angin munson barat atau angin munson timur. Nah, angin munson pernah kalian pelajari dulu di semester 1 ya. Oke. Di sini sedikit Ibu jelaskan tentang jalur perdagangan laut para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat ini. Ingat, seperti yang udah Ibu jelaskan sebelumnya ya, bahwa Indonesia ini merupakan negara yang strategis. Karena apa? Secara geografisnya Indonesia terletak di antara dua benua ya, benua Asia dan Australia. Kemudian di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, ya kan? Nah, letak yang sangat strategis ini, apalagi negara kita adalah negara kepulauan atau biasa disebut negara maritim, menyebabkan jalur perdagangan laut yang ada di dunia ini pasti akan melewati Indonesia, terutama ketika mereka akan dari Eropa menuju ke mana? Ke Australia atau mungkin ke negara-negara Asia lainnya ya. Biasanya akan melewati negara atau melewati kawasan negara Indonesia. Nah, contohnya misalnya dari Arab ya, dari Persia ya, nih Arab, Persia, India itu menuju ke Cina, karena dulu perdagangan itu adalah antara negara-negara Timur Tengah dengan negara Cina. Mereka pasti akan melewati Indonesia, yaitu melewati Selat Malaka. Nah, itu ya. Ini. Nah, sejak abad ke-7 ya, kapal-kapal dagang baik dari Arab, Persia, dan Gujarat itu mereka mulai singgah di pesisir barat Sumatera. Artinya pesisir barat Sumatera itu ya, pesisir sini ya kan, karena melewati Selat Malaka tadi. Nah, selain mereka melakukan hubungan dagang, para pedagang asing yang memang mayoritas mereka beragama Islam ini juga memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Nah, di sini ya, sambil berdagang mereka sambil berdakwah hitungannya, mengenalkan Islam, mereka berdagang dengan cara-cara Islam ya. Kemudian selain itu
memperkenalkan agama Islam dan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat yang ada di Indonesia, ya. Nah, selain itu, para mubalik dan ulama juga turut memperkenalkan ajaran Islam di ini. Nah, ini menyebabkan munculnya beberapa pemukiman muslim yang ada di Indonesia seperti di berbagai wilayah, misalnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan juga Pulau Maluku. Nah, ini ya asal muasalnya ya dari jalur perdagangan. Oke. Bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia atau prosesnya? Nah, kalau misalnya kemarin tentang Hindu-Buddha, masuk ada beberapa teori tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini juga tentang ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, ini beberapa pendapat atau teori itu antara lain sebagai berikut. Ada 3 teori. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Persia, dan ketiga teori Gujarat. Nah, kita bahas satu persatu ya, dimulai dari teori Makkah. Nah, teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka, atau nama lengkapnya itu adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, itu panggilannya Buya Hamka ya, lebih terkenal di Indonesia itu beliau lebih dikenal dengan sebutan atau dengan nama Buya Hamka ya. Nah, Buya Hamka ini mengatakan Islam ini berasal dari Arab atau Mesir. Nah, negara Arab atau Mesir ya. Ini di abad ke-7 Masehi ya, mulai dari abad 7 Masehi atau sekitar tahun 674. Buktinya, bagaimana buktinya Pak Buya Hamka ini bisa mengatakan Islam itu dari Arab atau Mesir? Ini dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam atau Arab di pantai barat Sumatera pada tahun 674 Masehi. Nah, jadi di wilayah Sumatera itu ada yang namanya perkampungan Arab ya, perkampungan Islam atau perkampungan Arab di tahun 674 Masehi. Selain itu, Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia ini menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini juga banyak dianut oleh penduduk-penduduk Mesir atau Mekah ya. Nah, selain itu, pendapat dari Buya Hamka ini juga dikuatkan oleh pendapat dari Anthony Jones ya. Dia mengatakan bahwa bukti masuknya Islam ini bersumber dari catatan dinasti Tang ya, atau Sin Tangsu. Nah, di mana ketika orang Cina ya, mereka singgah ke Indonesia itu mereka menemukan atau mendapatkan pemukiman pedagang Arab di pantai barat Sumatera, atau mereka menyebutnya dengan istilah Barus. Nah, itu ya. Itu salah satu teori teori Mekah ya, atau salah satu teori masuknya agama Islam ke Indonesia, teori Mekah ini. Nah, bisa dibuktikan juga bahwa memang negara Mekah itu seperti yang kita ketahui atau Arab ini kan adalah negara dengan di mana Islam ini berawal atau bermula ya kan. Sedangkan Mesir juga memang banyak ya, mayoritas penduduknya juga banyak yang beragama Islam. Ini dibuktikan dengan di Mesir ini ditemukan adanya universitas Islam tertua di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar Kairo ya, Al-Azhar atau biasa dikenal dengan Al-Azhar University yang ada di Kairo, Mesir. Nah, ini ya. Nah, kemudian teori yang kedua ada teori Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh Husain Jaya Diningrat. Nah, ini ejaan zaman dulu ya, tulisannya ini tulisan zaman dulu. Tapi bacanya itu Husain Jaya Diningrat. Ya, menurutnya agama Islam ini masuk Indonesia dibawa oleh pedagang dari Persia atau Parsi. Sekarang Persia itu namanya menjadi Iran ya, pada abad ke-13 Masehi. Nah, buktinya ya, bukti bahwa pedagang masuk Islam ini dari negara Persia ini ditemukan kesamaan tradisi budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Salah satu contohnya adalah peringatan 10 Muharram atau biasa dikenal dengan Hari Asyura ya kan. Nah, biasanya kita kalau 10 Muharram itu kan ada peringatan kan yang membuat kita buat bubur Asyura atau bubur merah putih gitu kan. Nah, itu mengambil dari budaya Persia atau budaya Iran. Sekarang Iran ya, sekarang disebut negara Iran ya, dulunya Persia. Nah, itu makanya ada yang mengatakan bahwa masuknya Islam ini berdasarkan teori Persia. Oke.
Sekarang yang ketiga, teori Gujarat ya. Gujarat ini India ya, dulu disebutnya Gujarat sih ya. Ini dikemukakan oleh Snokkhurgrons ya. Menurutnya, pedagang dari Gujarat atau India ini menyebarkan Indonesia pada abad ke-13. Sama kayak dengan teori Persia, sama-sama abad ke-13. Kalau teori Mekah itu abad ke-7 Masehi ya. Nah, teori ini dibuktikan dengan adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh yang berangka tahun 1927 dan bercorak Gujarat. Jadi maksudnya kayak gini. Buktinya bahwa batu nisan salah satu raja kerajaan Samudra Pasai atau salah satu sultan kerajaan Samudra Pasai yang bernama Malik As-Saleh ini, batu nisannya ini bercorak Gujarat, yang mana beliau angkanya itu tahun 1927. Nah, itu makanya disebut bahwa dikatakan bahwa Islam ini berasal dari teori Gujarat ya, atau dari India, pedagang India. Nah, dari ketiga teori ini mana yang benar, Bu? Nah, kalau permasalahan kebenaran antara tiga teori ini atau yang lebih mendekati ya, sama-sama saling mendekati karena apa? Memang dulunya ya seperti yang gambar sebelumnya ini kan. Nah, ini lihat pedagang-pedagang baik itu dari Arab, dari Persia atau Iran, ya, dari India, mereka ini ketika akan berdagang, ya, berdagang menuju Cina, ini pasti mereka akan singgah di Indonesia terlebih dahulu. Makanya ketiga-tiganya ini bisa saling memberikan pengaruh dalam persebaran agama Islam di Indonesia, gitu ya. Jadi ketiga teori ini sudah ada buktinya dan memang bisa dibuktikan, ya. Jadi sama-sama saling mendekati karena buktinya juga sudah ditemukan di antara ketiganya ini, ya. Next, selanjutnya bagaimana sih persebaran agama Islam di Indonesia, ya. Nah, agama Islam masuk ke Indonesia itu secara bertahap. Nah, cara penyebaran agama Islam ini dilakukan dengan cara yang damai dan menghindari yang namanya kekerasan. Ya, dakwahnya dilakukan secara damai, tidak ada yang namanya paksaan, tidak ada yang namanya kekerasan, sehingga Islam ini sangat mudah diterima di kalangan masyarakat kita. Ya. Masyarakat melihat, wah, orang Islam ini baik-baik, dakwahnya enak, ya. Mereka tidak memaksa kita untuk mengikuti ajaran mereka, ya. Akhirnya dari diri masyarakat Indonesia itu timbul ketertarikan tersendiri untuk belajar agama Islam, ya. Nah, penyebaran agama Islam di Indonesia melalui beberapa cara berikut. Yang pertama melalui cara perdagangan, ya. Sama ya kayak teori Hindu, masuknya Islam masuknya agama Hindu Buddha, ya kan, salah satunya melalui perdagangan ya tadi, karena Ibu bilang, ya kan, pedagang-pedagang baik dari negara Arab, ya, Persia atau India, Gujarat tadi, mereka masuk ke Indonesia untuk singgah, sehingga sambil mereka berdagang, mereka singgah, mereka juga menyebarkan agama Islam, ya. Nah, golongan pedagang diperkirakan sebagai pembawa pengaruh Islam karena ini tidak terlepas dari letak strategi negara kita sendiri, ya. Biasanya para pedagang ini akan tinggal sementara di sekitar pelabuhan. Nah, saat bermukim inilah mereka akan menyebarkan agama Islam, ya. Sama kayak Hindu Buddha. Mereka tinggal sementara menyebarkan agama Hindu Buddha, ya. Islam juga seperti itu. Kemudian yang kedua melalui cara pernikahan, ya. Nah, banyak juga pedagang Islam yang menetap cukup lama di Indonesia, ya. Karena tadi biasanya perlayaran ini akan berpengaruh sama yang namanya angin monsun ini, ya. Angin monsun, mereka akan berlayar mengikuti arah angin, ya. Dari sini akan mengikuti angin monsun barat, nanti akan mengikuti angin monsun barat, menunggu pokoknya angin monsun selanjutnya, ya. Jadi berdasarkan arah angin. Nah, ini sambil menunggu angin selanjutnya, mereka biasanya akan bermukim cukup lama di Indonesia sehingga memungkinkan hubungan yang cukup erat antara pedagang dengan penduduk pribumi, sehingga bisa diteruskan dengan pernikahan antara pedagang Islam dan penduduk pribumi. Otomatis kalau sudah menikah, ya, pasangannya akan mengikuti agama Islam. Nanti anaknya, ya, cucunya juga akan beragama Islam. Nah, itu ya. Kemudian cara yang ketiga dilakukan dengan cara pendidikan. Ini dilakukan para ulama yang datang ke Indonesia memang dengan niat untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ulama itu mendirikan
pesantren atau sekolah. Nah, kalau dalam Islam kan sekolah-sekolah itu biasanya dikenal dengan nama pesantren kan. Nah, santri-santri yang belajar ke pesantren itu kembali ke daerah mereka masing-masing, kemudian di daerah asalnya mereka akan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar. Next selanjutnya melalui kesenian ya. Nah, media kesenian yang digunakan dalam penyebaran agama Islam merupakan perpaduan antara budaya sebelumnya, yaitu baik itu budaya praaksara ataupun budaya Hindu-Buddha dengan budaya Islam. Nah, contoh di sini ya, Sunan Kalijaga ya. Kalian mesti ingat salah satu satu yang berperan dalam penyebaran agama Islam di Indonesia itu adalah Wali Songo atau yang biasa kita kenal dengan 9 wali ya. Nah, salah satu wali di situ yaitu Sunan Kalijaga. Beliau menggunakan pertunjukan wayang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Karena ingat, kesenian wayang itu berasal dari kesenian Hindu Buddha ya kan. Nah, menggunakan wayang untuk menyebarkan agama Islam, tapi ceritanya ini bisa dikatakan dimodifikasi ya. Nah, selain kesenian wayang yang digunakan, ada juga misalnya lagu ya. Salah satu contoh lagu yang digunakan dalam penyebaran agama Islam ini yang juga dibuat oleh Sunan Kalijaga itu adalah lagu Lir Ilir ya. Ini orang Jawa pasti banyak mengenalnya. Nah, boleh kalian browsing lagu Lir Ilir di internet tuh banyak ya. Nah, isi dari lirik lagu Lir Ilir itu sangat bermakna sekali ya. Nah, itu yang membuat ketertarikan masyarakat ya, perpaduan kesenian Islam dengan budaya sebelumnya ya, di mana masyarakat sudah memeluk agama Hindu atau Buddha ya. Ketika menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga menggunakan pertunjukan wayang atau mungkin seni yang lainnya, maka akan menimbulkan ketertarikan kepada masyarakat. Oke, yang selanjutnya adalah politik ya. Politik ini biasanya mereka akan mendekatkan kepada raja-raja, karena pengaruh kekuasaan raja itu sangat besar dalam penyebaran agama Islam. Jadi ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga pasti akan mengikuti jejak sang raja tersebut. Karena apa? Rakyat wajib untuk taat kepada raja. Zaman dulu itu seperti itu ya. Kalau masih zaman kerajaan, rakyat wajib taat kepada raja. Sebagai bentuk ketaatan rakyat kepada raja, maka apapun yang raja itu lakukan, itu akan diikuti oleh rakyatnya. Ya, salah satu contohnya adalah ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak raja tersebut sebagai bentuk ketaatan mereka kepada raja mereka. Oke, sekarang kita lihat pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Nah, ini masuknya agama Islam tadi kan memberi pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia dan menyebabkan terjadinya akulturasi budaya antara budaya lokal dan budaya Islam. Masih ingat ya, akulturasi materi bab 2 semester 1 kemarin, yaitu akulturasi adalah perpaduan antara budaya asli dengan budaya luar. Nah, pengaruh itu antara lain sebagai berikut. Ya, kita lihat. Pertama, pengaruh dalam bidang politik. Bidang politik ini berarti berkaitan dengan kedudukan ya. Nah, konsep kerajaan berubah menjadi kesultanan. Raja menggunakan gelar sultan, sunan, panembahan atau maulana. Nama raja juga disesuaikan dengan nama Islam ya. Jadi dulu kalau misalnya dalam Hindu-Buddha itu kan ada namanya raja Raja Mula Warman, Raja Tarumanegara ya. Kemudian Raja Hayam Wuruk ya. Atau mungkin Raja Balaputra Dewa atau mungkin raja-raja lainnya ya. Tapi ketika dalam Islam ya, ketika raja itu sudah memeluk agama Islam, maka gelar raja itu berubah menjadi sultan ya. Sultan Ageng Tirtayasa ya, atau mungkin menjadi sunan atau panembahan atau maulana ya. Nah, namanya juga akan disesuaikan dengan nama Islam. Nah, dalam ajaran Islam menyebutkan bahwa manusia merupakan wakil Tuhan di dunia, khalifatullah atau biasa kita sebut dengan khalifah ya. Ketika menjalankan pemerintahan, para sultan ini biasanya akan didampingi oleh para ulama-ulama ya kan. Jadi sultan pasti ada pendampingnya, yaitu para ulama. Kenapa? Nanti ulama ini akan membantu sultan dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana ketika sultan meminta pendapat, ulama ini akan memberikan pendapat yang sesuai dengan ajaran atau kaidah Islam.
Kemudian dalam bidang sosial, dalam ajaran agama Islam ini kita tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu, ya kan? Ingat, agama Hindu menganut 4 kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, sama Sudra. Walaupun memang dalam agama Buddha juga tidak ada sistem kasta, ya, tapi karena Hindu Buddha itu bersamaan, berbarengan, ya. Ketika dalam agama Islam, sistem kasta ini dihapus sama sekali. Inilah yang menyebabkan Islam berkembang pesat dan mayoritas masyarakat memeluk agama Islam, ya kan? Karena menurut dalam agama Islam, ya, semua manusia itu sama. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain itu adalah akhlak mereka. Itu saja. Tidak ada yang membedakan mereka berdasarkan kedudukan, berdasarkan harta atau apa, itu tidak ada. Nah, itu masyarakat senang, ya. Mau mereka itu raja, mereka rakyat biasa, mereka itu sama. Yang membedakan hanyalah akhlak mereka. Nah, itu ya. Jadi masyarakat tuh tertarik. Wah, dalam Islam tuh nggak ada loh ternyata sistem kasta kayak gitu. Kita sama raja itu sama-sama manusia. Yang membedakan hanyalah akhlaknya saja. Nah, itu ya. Yang ketiga di bidang agama, ya. Pada masa Islam, sebagian besar masyarakat di Indonesia menganut agama Islam, namun masih ada, ya, masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha, dan bahkan masih ada yang menganut kepercayaan terhadap roh halus, animisme atau dinamisme, ya. Memang Islam berkembang pesat, sangat pesat sekali, bahkan sebagian masyarakat pun akhirnya menganut agama Islam di Indonesia ini. Tapi masih ada beberapa masyarakat yang menganut agama Hindu-Buddha, bahkan mereka masih percaya dengan kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Kemudian di bidang budaya, ya, kebudayaan Islam memberi warna pada kebudayaan lokal. Misalnya perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan akulturasi dalam bidang kehidupan. Kemarin hari Senin, Ibu sudah menyuruh kalian menonton film di TVRI yang tentang pesona Masjid Agung Banten. Nah, itu merupakan akulturasi budaya, ya kan? Antara budaya Islam dengan budaya Belanda. Bahkan itu juga ada akulturasi antara budaya Islam dengan Hindu-Buddha. Contohnya apa? Tumpang, ya, tumpang pada atap. Kalau kalian perhatikan bentuknya itu, kalau dalam bukan budaya Hindu-Buddha ya, tapi budaya praaksara, ya. Tumpang itu kalau kalian perhatikan bentuknya semakin ke bawah melebar, makin ke atas makin mengecil, seperti pundan berundak, ya kan? Nah, itu ya akulturasi budayanya. Nah, nih bidang budayanya pertama kita lihat di bidang seni bangunan. Nah, ini ya, perhatikan. Ini contoh Ibu ambil masjid, ya, masjid. Nih kan tumpangnya. Nih masjid, gambar pertama nih Masjid Agung Demak ya. Masjid Agung Demak ini merupakan arsitektur Islam dan Hindu. Susunan tumpangnya biasanya berjumlah ganjil, bisa 3 atau 5. Kalau di Demak ini tumpangnya 3, ya. Sedangkan kalau yang di Banten kemarin itu tumpangnya 5, kan. Nah, nih ya kan, ini perpaduan antara agama Islam dengan agama Hindu, karena memang di Demak ini dibantu Sunan Kalijaga, ya, salah satu wali Songo itu Sunan Kalijaga juga ikut serta atau berperan serta dalam penyebaran agama Islam di wilayah Demak, ya. Jadi Sunan Kalijaga juga memberikan banyak perpaduan, ya, akulturasi antara budaya Islam dengan budaya sebelumnya. Kemudian gambar Masjid Kudus, nih Masjid Kudus. Nah, ya, menara masjid ini memiliki fungsi untuk mengumandangkan azan ketika waktu sholat tiba. Kalau kita perhatikan bentuk menara ini seperti bangunan candi, ya kan? Nah, ini memang ya, waktu pertama kali ketika Ibu berkunjung ke wilayah Kudus, Ibu ngelihat ini nih, ini apa ya? Ini masjid. Pikir Ibu ini pura, ya kan, pura. Ternyata ini adalah menara dari Masjid Kudus tersebut, ya. Nah, bisa dikatakan ini akulturasi yang sangat luar biasa dan sangat menarik karena bentuk menaranya ini seperti bangunan candi yang ada di wilayah Jawa Timur, ya kan. Nah, kemudian ini adalah makam Sunan Kalijaga di Kadilangu Demak, ya, seni bangunan. Nah, ini pembuatan makam, ya, makam. Nah, kalau praaksara itu kan makam biasanya kan dalam sarkofagus, dalam waruga, ya, ini sudah dibikinkan seperti batu, seperti nisan. Nah, ini makamnya. Kalau dalam agama Hindu Buddha itu mayatnya biasanya dibakar, ya kan, nanti abunya dikremasi gitu. Kalau di agama Hindu tuh ada upacara ngaben, itu kan pembakaran mayat. Sedangkan kalau agama Buddha biasanya mayatnya akan dikremasi. Next, selanjutnya seni ukir. Nah, ini seni ukir
dalam agama Islam ini bisa berupa kaligrafi atau mungkin seni ukir lainnya. Nah, kalau kaligrafi ini biasanya berkaitan dengan ayat-ayat Quran ya yang dikaligrafikan dalam kayu ya atau batu atau lain-lainnya. Nah, ini juga seni ukirnya pola daun-daunan dan bunga-bunga. Oke. Cukup sampai di sini ya. Nah, sekarang nih tugas untuk kalian kerjakan di rumah ya. Kalian menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya. Ini sudah Ibu tentukan 10 kerajaan yang harus kalian cari ya. Nah, ini ada contohnya satu nih. Misalnya nomor 1 nih kerajaan Samudra Pasai. Kalian sebutkan raja yang memerintahnya 2 saja. Ya, 2 saja. Raja pertama yang memerintah itu sama raja yang mencapai masa kejayaan. Nah, itu saja yang disebutkan. Ya, raja yang memerintah pertama. Siapa sih raja yang memerintah pertama kali? Ya, Samudra Pasai itu adalah Sultan Malik As-Saleh. Ini. Kemudian mencapai kejayaannya pada masa raja siapa? Ya Sultan Nahrasia. Ya ini. Tahun berdirinya 1270 Masehi. Kalau misalnya di sini ada abadnya sebutkan dalam kurung abad sekian gitu ya. Letaknya di Lok Sumawe, Nangro Aceh, Darussalam. Peninggalannya apa? Makam Sultan Malik As-Saleh. Kalau peninggalannya kalian sebutkan minimal 1 saja tidak masalah ya, nggak apa-apa, disebutkan hanya 1 saja itu sudah cukup. Biasanya kalau dalam kerajaan Islam peninggalan yang khas itu adalah makam atau masjid ya. Nah, itu tugas kalian ada 10, yang nomor 1 tetap harus ditulis ya. Nomor 1 tetap harus ditulis. Ini ada 10, yaitu selanjutnya ada Kerajaan Aceh, Darussalam, Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram Islam, Kesultanan Banten, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Gorontalo, Kesultanan Ternate Tidore, dan Kesultanan Banjar. Ini kalian cari semua, sumbernya boleh kalian cari dari buku paket, boleh kalian cari dari Google atau dari manapun ya. Kalian kerjakan di buku latihan kalian, formatnya harus sesuai dengan ini ya. Kalian kerjakan di buku latihan. Kemudian kalau sudah jawabannya kalian foto, kirim ke WA-nya Ibu ya. Batas waktu pengiriman Ibu tunggu sampai hari Jumat ya. Hari Jumat itu tanggal sebentar ya. Sampai hari Jumat tanggal 1 Mei ya. Pokoknya maksimal paling lambat itu dikumpulkan hari Jumat tanggal 1 Mei. Jamnya tidak Ibu tentukan, intinya masih dalam hari Jumat tanggal 1 Mei ya, artinya sampai malam ya. Nah, nanti ingat difotokan. Ingat ya, nomor 1 tetap harus kalian tulis ya, kalian harus tulis. Biasanya ada suka nanya kayak gini, Bu, kalau tabelnya tidak dibuat gimana, Bu? Ya terserah, yang penting rapi dan formatnya sesuai ya, nggak masalah mau tabel, tapi alangkah lebih baiknya tabelnya ini dibuat jadi lebih rapi lagi ya. Oke, jadi cukup sekian materi dari Ibu hari ini ya. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Nah, terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu hari ini. Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat di rumah sana ya, dan puasa kalian dilancarkan selalu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.